Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita dipertemukan kembali di ibadah raya pada saat minggu hari ini. Biar kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Agar pada pagi hari ini kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita. Hanya Tuhanlah yang disembah, hanya Tuhanlah yang dimuliakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita sebelum kita mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Hingga pada saat pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kami menyembah Engkau, untuk kami mengagungkan Engkau Tuhan. Biar kami serahkan ibadah raya pada saat pagi hari ini. Engkau ambil alih semua acara dari pertama, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Kau jamah setiap hati kami, Engkau layakkan kami, Kau sucikan kami, agar kami layak untuk menyembah-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan menyembah Tuhan, katakan Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Biar pada saat pagi hari ini, kita layak untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
saat pagi hari kami Tuhan siap buka hati kami, untuk kami menyenangkan hati-Mu, untuk kami menyembah Engkau, untuk kami memuliakan Engkau pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh acara pada saat hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Pada pagi hari ini, mari di keadaan apapun, di saat kita senang, di saat kita susah, biar pada pagi hari ini kita memuji Tuhan. Kita belajar untuk memuliakan Tuhan pada saat pagi hari ini. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di setiap keadaan kita. Haleluya Yesus. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkahku, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalan-Mu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan nentuku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ku tinggikan. Saudara semua bangkit berdiri. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Amin. Segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalan-Mu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ku tinggikan. Dalam semua, dalam semua
kita buka hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau lah Tuhan yang mempunyai kuasa. Biarlah Tuhan Yesus di setiap keadaan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar aku Bapa. Terima kasih Yesus untuk mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Ajar aku Bapa. Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Saudara semua berdiri, katakan ajar aku Bapa. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Sebab hanya
berjumpa di dalam pertemuan raya ini, walaupun melalui online. Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa Bapa masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajar kami supaya semakin hari kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan ini. Dimanapun anak-anak ini berada, duduk diam sedang mendengar dan mengikuti pertemuan raya ini, kiranya Bapa memberkati mereka. Urapi anakmu ini yang tidak ada apa-apa sama sekali, mampukan Bapa hikmat pengertianmu untuk mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna turun atas anakmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi semua kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun juga kita berada. Senang kembali kita bisa berkumpul dan kembali kita bisa mengikuti pertemuan raya GSKI Kana Cirebon ini. Dan saya percaya walaupun kita masih melakukan pertemuan raya melalui online ini, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan, judulnya adalah target. Saudara kasih di dalam Tuhan, hidup manusia tidak bisa terlepas dari apa yang namanya target. Ya, hidup manusia tidak bisa terlepas dari apa yang namanya target. Manusia hidup itu harus mempunyai target.
Apakah target, saudaraku? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, target itu adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditentukan untuk dicapai. Atau sasaran yang harus atau telah ditentukan untuk dicapai, itu adalah target. So, kalau manusia hidup tanpa target, maka manusia itu akan liar. Manusia tidak akan disiplin di dalam hidupnya, bahkan tidak jelas arah dan tujuannya. Dan yang pasti, kalau manusia tidak mempunyai target, maka manusia hidupnya tidak akan ada tanggung jawab, tidak akan pernah bertanggung jawab. Seringkali manusia hidup tanpa target, buang waktu percuma dengan tidak jelas targetnya. Oleh sebab itu di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18, Amsal 29 ayat yang ke-18, saya akan bacakan untuk saudara. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, saudaraku, di sini dikatakan bila tidak ada wahyu. Di dalam bahasa Inggris ini tidak dikatakan wahyu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan where there is no vision, di dalam King James Version-nya. Ketika tidak ada visi, maka rakyat akan menjadi liar. So, kalau kita hidup tanpa target, hidup kita akan liar. Hidup kita tidak menentu dan tidak akan disiplin. Dan saudaraku, saya yakin kalau hidup tanpa ada arah dan tujuan, maka jelas orang akan berkata, untuk apa aku hidup? Sebetulnya sia-sia aku hidup, karena tidak memiliki satu target. Nah, Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus punya target. Target dia adalah dia mengarahkan diri kepada yang di hadapan, dan dia nggak mau terganggu oleh apa yang telah terjadi di dalam masa lalu dia. Dia mengarahkan diri depan. Dia terus berjuang untuk sampai kepada target itu. Oleh sebab itu, saudaraku, mari hari ini setelah kita mengerti tentang target ini, arti dari target, ayo miliki target. Hidup manusia sekali lagi tidak pernah bisa terlepas dari target. Manusia hidup harus mempunyai target. Bahkan tidur pun harus ada target, saudara. Mau tidur jam berapa? Mau bangun jam berapa? Tidak bisa kita semena-mena untuk tidur seenaknya, bangun seenaknya, metabolisme tubuh menjadi rusak. Untuk makan pun punya target. Tapi ada orang-orang yang tidak memiliki target di dalam makanan, maka tubuhnya menjadi rusak. Perhatikan, apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak memiliki target, akan menjadi liar. Dan apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi rusak. Nah, saudaraku, kalau manusia itu harus mempunyai target, dan kita harus perhatikan juga bahwa manusia itu juga objek target, saudaraku. Objek atau sasaran target dari dua pihak. Yang pertama dari targetnya Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia? Karena Allah punya target atas manusia. Dan yang kedua itu target iblis. Jadi seluruh manusia ini menjadi sasaran target dua pihak ini. Yang pertama Allah, yang kedua adalah iblis. Target daripada Allah, saudaraku, dan sejak manusia diciptakan, Allah itu sudah memiliki satu tujuan. Allah itu sudah memiliki satu target. Mengapa Allah menciptakan manusia? Allah tidak pernah iseng. Allah tidak pernah iseng menciptakan sesuatu. Tentu dengan pasti dengan tujuan.
Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Allah menciptakan langit dan bumi ini totally sampai sedetil-detilnya memiliki tujuan. Tidak ada Allah menciptakan hanya iseng atau accident, kebetulan. Nah, teman-teman, karena Allah punya target atas manusia, iblis itu pun memiliki target atas manusia. Targetnya apa? Targetnya yaitu menggagalkan. Sekarang menggagalkan supaya target Allah itu terjadi atau tercapai atas manusia. Allah memiliki target yang pasti. Target Allah terbaik. Pada saat Allah berkata sungguh amat baik. Waktu penciptaan, sungguh amat baik. Tetapi saudara perhatikan, iblis ingin menghancurkan target Allah atas kehidupan manusia. Karena iblis tahu kalau target Allah tercapai atas manusia, maka dia pasti akan segera dihukum. Oleh sebab itu, saudara, iblis memiliki satu target. Ya, targetnya adalah bagaimana menggagalkan supaya target Allah terjadi atas manusia. Dan ini terjadi. Ini terjadi pada saat Allah sudah menciptakan manusia, menciptakan Taman Eden, menciptakan bumi ini, dan Allah berkata sungguh amat baik. Maka iblis menyimpangkan target Allah terhadap manusia. Ini yang namanya dosa. Dosa di dalam bahasa aslinya adalah hamartia. Hamartia itu artinya meleset, tidak tepat sasaran. Jadi waktu Allah menetapkan target kepada manusia, iblis menyimpangkan itu. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Manusia diusir dari Taman Eden. Dan sejak saat itu manusia terus turun-temurun melakukan kesalahan, makin menyimpang, makin menjauh daripada target Allah. Tetapi harus diingat, walaupun manusia sudah menyimpang, meleset, tidak tepat sasaran, tapi tetap target Allah tidak pernah bisa digagalkan. Target Allah harus tercapai atas manusia. Itulah sebabnya Allah mengutus putra tunggalnya yang mulia, Yesus Tuhan kita, datang ke dalam dunia ini. Dan Allah memiliki satu rencana kepada manusia di muka bumi ini. Dan rencana ini Allah utus Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan ternyata masih ada yang mau memenuhi target Allah, yaitu Yesus sendiri. Maka target Allah sudah tercapai dalam diri Yesus, di dalam ketaatannya, di dalam kesempurnaannya, sehingga Allah mengangkat dia tinggi menjadi Tuhan, menjadi Raja. Di dalam kemanusiaan Yesus, dia benar-benar mau taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati. Dia mau benar-benar menundukkan diri, dan dia mau benar-benar mengosongkan dirinya. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi contoh, menjadi teladan untuk kita yang menjadi sasaran target Allah. Dan kita tidak menjadi sasaran empuk target si iblis untuk disimpangkan. Saya kasih di dalam Tuhan, kita harus pahami ini. Karena sesungguhnya target Allah itu sangat, sungguh amat baik. Sangat baik untuk kita. Tidak ada kata-kata yang lebih daripada baik itu, sob. Ya, Alkitab katakan sungguh amat baik. Oleh sebab itu, saudara, di dalam kehidupan kita harus betul-betul fokus apa yang Tuhan mau. Nah, seringkali kita mendengar begini, ayo kita menyenangkan Allah. Sebetulnya pernahkah kita berpikir apa arti menyenangkan Allah atau menyenangkan hati Allah? Kita seringkali menyanyikan, menyenangkanmu, senangkanmu. Tapi tahu nggak arti daripada menyenangkan Allah itu apa? Banyak orang berpikir mau menyenangkan Allah dengan hanya kalau kita bernyanyi. Itu betul, itu tidak salah, tapi baru sebagian. Menyenangkan Allah selalu dengan persembahan, memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung dan sebagainya. Itu betul, tapi ya mungkin hanya sekian persen saja. Atau menyenangkan Allah hanya rajin ke gereja, menyenangkan Allah atau hanya berdoa, menyenangkan Allah hanya baca Alkitab. Saudaraku, menyenangkan Allah bukan hanya sekedar aktivitas.
Arti menyenangkan Allah bukan hanya sekedar omongan. Arti menyenangkan Allah bukan hanya sekedar nyanyian. Arti menyenangkan Allah bukan hanya sekedar tindakan atau perbuatan kita. Arti menyenangkan Allah yang sesungguhnya adalah kita tidak berbuat dosa. Banyak orang berpikir kalau dia sudah melayani, baik itu worship leader, singer, pemain musik, bahkan pendeta, pengkhotbah sekalipun, seolah-olah sudah menyenangkan Allah. Padahal di dalam tingkah laku dan gaya hidupnya hidup di dalam dosa. Sekali lagi hidup di dalam dosa, saudara. Saya tidak bicara masalah berzina, saya tidak bicara masalah berbohong, saya tidak bicara masalah menipu, membunuh. Tetapi seperti apa yang tadi dikatakan, dosa itu adalah hamartia. Hamartia itu memiliki arti meleset tidak tepat sasaran. Artinya suatu, kita bisa berbuat dosa kalau kita tidak mencapai target Allah dalam hidup kita. Kenapa tidak mencapai target Allah dalam hidup kita? Karena kita menyimpang, karena kita meleset. So, banyak orang hanya mentargetkan sesuatu yang sebetulnya bukan sesuai dengan Allah. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik, jangan berpikir sekali lagi, saya katakan, jangan berpikir sekali lagi bahwa menyenangkan Allah seolah-olah bisa dengan aktivitas-aktivitas rohani. Itu baru sebagian kecil. Menyenangkan hati Allah hanya satu, tidak berbuat dosa. Apa itu tidak berbuat dosa? Dosa itu hamartia, yaitu meleset, tidak tepat sasaran. Jadi kalau saya katakan tidak berbuat dosa adalah, atau kita berdosa jika yang pertama kita mempunyai target tidak sesuai dengan selaras atau selaras dengan Allah. Itu berdosa. Karena kita disimpangkan. Kita mempunyai target tidak sesuai dengan atau selaras dengan Allah. So, kalau jujur hari ini kalau kita melihat keadaan kekristenan hari ini, manusia lebih cenderung kepada target duniawi. Makanya muncul banyak motivator-motivator, semuanya memiliki target dengan aku bisa. 2 tahun lagi aku punya rumah di Bali. 1 tahun depan aku punya mobil baru. Saudara, hal itu tidak salah. Tetapi saya sekali lagi katakan, kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, kalau hati kita hanya di situ, itu sudah berdosa. Karena sudah menyimpang. Target Allah bukan itu, sob. Sekali lagi kita boleh punya target, punya rumah, boleh. Tetapi itu bukan segalanya. Kita harus selaras sesuai dengan apa yang target Allah itu. Lalu yang kedua, kita berdosa jika kita tidak mempunyai target. Suatu banyak sekali manusia asal hidup. Ya udahlah, yang penting hidup. Di dalam bahasa yang sering kita dengar itu mengalir aja lah. Hidup sih mengalir aja lah. Ya yang penting kita bisa makan enak, yang penting kita bisa menikmati dunia ini, ya udah mengalir aja tanpa ada target. Saudaraku, memang betul. Arti kata mengalir itu ada 2 pengertian. Mengalir yang betul-betul pasrah, kita benar-benar berserah, atau mengalir yang seperti tidak ada berserah sama sekali. Yang penting ya udahlah. So, nggak bisa. Manusia itu harus punya target. Jadi menyenangkan Allah itu adalah, ayo selaraskan. Kita harus punya target, tapi target itu harus diselaraskan dengan target Allah. Harus. Kalau tidak diselaraskan dengan target Allah, so, akhirnya target pribadi, akhirnya target manusia, akhirnya target duniawi yang kita kejar. Nah, apakah target Allah? Masalahnya itu. Sebetulnya apa target Allah atas manusia? Nah, saudara tadi katakan ya, berdosa kalau kita tidak mempunyai target sesuai dengan Allah, ya selaras atau sesuai dengan Allah. Atau yang tidak punya target. Kalau tidak punya target, saya tidak akan bahas lagi, sudah jelas. Tetapi bagi target yang tidak selaras dengan Allah, nah kita harus tahu target Allah itu apa. Ada 2 macam target Allah, yaitu target umum dan target khusus. Kalau saya bahas di sini, target umum itu apa, saudaraku?
Target umum itu adalah manusia harus dikembalikan kepada rancangannya semula. Itu target umum. Semua manusia sudah berdosa. Oleh sebab itu melalui Yesus keselamatan itu datang. Dan keselamatan itu memiliki arti bukan masuk surga, tapi keselamatan memiliki arti yang sesungguhnya bahwa manusia dikembalikan kepada rancangannya semula. Karena Allah ingin makhluk ciptaan yang sempurna itu menjadi sempurna kembali. Apa yang Allah ucapkan sungguh amat baik terjadi kepada manusia dan terjadi kepada bumi ini dengan langit baru dan bumi yang baru, dengan Allah menciptakan itu lagi. Jadi saudara, agar manusia itu sempurna, dikatakan di dalam Matius, seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Itu target. Jadi setiap kita orang yang percaya pada Kristus, karena Yesus datang dalam dunia ini mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa kalau kita tidak serupa dengan Bapa, sempurna seperti Bapa. Dan Yesus sudah buktikan itu. Dia serupa, dia taat, dia benar-benar menjadi panutan acuan hidup kita. Dan target umum Allah itu juga yang kedua, agar manusia bisa menjadi corpus delicti. Untuk masalah corpus delicti next saya akan bisa jelaskan. Ya, karena Tuhan tidak pernah, karena Allah memiliki tatanan. Dan tatanan ini salah satunya bahwa harus ada yang menyatakan bahwa Lucifer itu salah, yaitu corpus delicti ini. Lalu yang kedua itu target khusus. Nah, target khusus ini berlaku bagi setiap manusia. Saudara dan saya, Allah memiliki target khusus. Kepada saya Tuhan memiliki target khusus. Dan berbeda setiap manusia, tetapi sekali lagi arahnya semua menuju target umum, yaitu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Jadi manusia satu dengan yang lain, Allah memiliki target. Dan keduanya saling kait-berkait dan saling melengkapi. Oleh sebab itu apa yang dikatakan dari Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apapun menjadi tugas tanggung jawab kita, apapun yang menjadi tanggung jawab di muka bumi ini, sebetulnya berkaitan dengan target umumnya Allah untuk kita menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus, dan akhirnya kita menjadi corpus delicti. Kalau kita tidak mengerti tentang hal ini, hidup kita akan menjadi liar. Kekristenan kita akan bergulir ya seenaknya saja. Maka inilah yang terjadi. Karena targetnya hanya hal-hal yang duniawi. Targetnya hanya hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang sementara. Dan kita tidak sadar, bahkan kita dibutakan pada akhir zaman ini dengan target-target yang demikian. Seolah-olah kalau kita diberkati dengan kekayaan, maka kita disayang oleh Tuhan. Seolah-olah kalau kita mendapat mujizat, maka seolah seperti Tuhan itu sayang banget sama kita. Tidak selalu, saudara. Bagaimana dengan murid-murid Yesus pada awal setelah Yesus naik ke surga? Dia murid yang sangat luar biasa, tetapi kehidupannya tidak mengalami mujizat. Mereka mati, menderita, ada yang dipancung, ada yang disalib, ada yang disalib ke dalam kepala, di bawah, ada yang diseret dan sebagainya. So, mari kita pahami ini. Dan kalau kita mengerti ada target khusus ini, maka kita akan melakukan apapun juga dengan penuh tanggung jawab. Allah tidak pernah melarang kita untuk kaya, tetapi harus dipahami kekayaan itu harus digunakan untuk menggenapi target umum ini. Allah tidak pernah melarang kita untuk punya mobil.
Allah mau kita punya mobil, tapi kita harus menggunakan mobil itu bagaimana caranya supaya sebagai sarana, sebagai kendaraan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau hati kita sudah ada di dalam dunia ini, sudah pasti dia tidak akan memiliki target serupa dengan Kristus. Sudah pasti dia akan lebih mengasihi dunia ini. Sudah pasti. Jadi suatu, kalau kita tidak mau berdosa, kita harus sekali lagi meletakkan target hidup kita sesuai dengan target Allah yang mencakup kedua hal ini. Apapun yang kita lakukan semuanya harus dengan tujuan mencapai target Allah yang ditetapkan bagi kita. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya pun sebagai profesional di dalam pekerjaan juga, saya tetapkan dalam hidup saya, bahwa saya harus mencapai targetnya Allah. Oleh sebab itu saya mulai bergerak juga, mau menjadi profesional, mulai bekerja juga. Tidak ada perbedaan antara full time maupun tidak full time, tidak ada. Yang paling penting adalah apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan sesuai tidak dengan target yang Allah tetapkan bagi kita, menjadi berkat. Tidak terfokus pada dunia ini, tidak mencintai dunia ini. Saudara boleh memiliki target, memiliki mobil, boleh. Tapi sekali lagi, apakah itu menyenangkan Allah? Apakah itu yang akan menyimpangkan kita dari target Allah? Puji Tuhan, saudara, saya sangat bersuka cita Gereja Suara Kebenaran Injil ini memiliki 3 pilar. Dan saya lihat 3 pilar ini sangat luar biasa, saudara. Ini yang menjadi nilai-nilai Gereja Suara Kebenaran Injil. Yang pertama adalah kesucian. Yang kedua adalah kekekalan, langit baru, bumi yang baru. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Setelah saya lihat, saya pelajari, saudaraku, ketiga pilar ini sebenarnya adalah inti daripada Injil yang sesungguhnya. Ketiga pilar ini adalah Injil yang murni, saudara. Dan ketiga pilar ini tidak boleh dipisah-pisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Orang yang suci hatinya, suci akan masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Orang yang memiliki kekudusan akan masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Tetapi jangan lupa, selama kita ada di bumi ini, kita harus penuh dengan tanggung jawab. Saya akan berkhotbah tidak akan pernah keluar dari 3 hal ini, karena ini menjadi pilar. Dan pilar ini betul-betul menjadi nilai GSKI. Dan saya bersyukur berada di gereja di bawah sinode GSKI ini, saudara. Karena pilar ini yang membawa kepada kita satu target yang benar, selaras dengan targetnya Allah. Selaras dengan Allah memiliki target pada manusia, dan manusia selaras dengan Allah, dan kita tidak disimpangkan oleh si jahat. Yang pasti iblis akan terus berusaha bagaimana menyimpangkan, bagaimana membelokkan target ini. Dan itu adalah dosa. Selalu kasih di dalam Tuhan, bagaimana secara praktikalnya kita bisa mencapai target itu. Praktikalnya, sahabat. Tadi setelah saya bicara tentang kita harus memilih target, dan targetnya harus sesuai dengan target Allah yang mencakup 2 hal, target umum dan target khusus. Setiap kita punya pekerjaan, setiap kita punya bisnis, setiap kita punya profesionalisme sendiri, setiap kita punya tugas masing-masing. Semua yang ada yang Tuhan percayakan kepada kita, itu hanya kendaraan bagaimana kita mencapai targetnya Allah. Target umum ini, yaitu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Sehingga kita akan menjadi manusia yang menjadi corpus delicti, dan kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus di langit baru dan bumi yang baru. Nah, secara praktikalnya gimana, saudara? Secara praktikalnya supaya kita tidak menyimpang dan kita tetap concern. Yang pertama, saudara, secara praktikalnya kita harus belajar dari Yesus. Karena biar bagaimanapun Yesus yang menjadi acuan hidup kita. Tuhan kita, Raja kita yang mulia, Tuhan Yesus, Dia sudah lolos. Belajar dari Yesus.
Dan ada satu perkataan yang daripada Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Loh. Jadi ikut Yesus harus kita persenjatai. Kita harus rela menderita. Penderitaan yang dimaksud oleh Yesus dan paling sulit untuk kita bisa lalui, penderitaan yang samar, saudaraku. Apa itu? Yaitu kenyamanan dunia ini. Kalau penderitaan mungkin penganiayaan, persekusi dan sebagainya, mungkin kita sudah, ya oke, itu adalah penderitaan. Tapi sadar nggak ada satu penderitaan yang samar, yang sangat berbahaya sebetulnya. Kemasannya bagus tapi isinya racun, yaitu kenyamanan dunia ini. Oleh sebab itu Yesus katakan, barang siapa mau ikut aku, sangkal diri. Artinya jangan kita puaskan kedagingan kita, jangan puaskan hawa nafsu kita. Sangkal diri dan pikul salib, rela menderita ikut Tuhan, jangan ikut dunia. Kita harus mau betul-betul tidak berselingkuh dengan dunia ini. Baru Yesus ngomong ini, belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. So, kita harus belajar kelemah lembutan itu daripada Tuhan Yesus. Kelemah lembutan ini bicara tentang apa? Mau nggak kita rela diproses? Melalui keadaan, melalui apa yang tugas tanggung jawab kita, maka kita diproses di situ untuk memiliki hati yang lemah lembut dan lebih mengasihi Allah daripada segalanya. Maka Yesus pernah katakan, orang kaya sukar sekali masuk surga. Kenapa orang kaya sukar masuk surga? Karena hatinya kalau sulit untuk diproses kalau sudah masalah keuangan, saudaraku. Kelemah lembutan itu rela mau nggak betul-betul dididik oleh Tuhan untuk target Allah tercapai. Orang yang sakit hati, kita harus belajar kelemah lembutan. Karena Allah tidak pernah iseng mengizinkan orang yang menyakiti kita. Allah nggak pernah iseng mengizinkan siapa yang menyakiti kita. Kita tidak pernah bisa terhindar dari hubungan antar manusia, sosial ini dengan saling menyakiti, tidak pernah bisa terhindar. Tetapi bagaimana respon kita? Makanya Yesus mengajarkan, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut. Setiap keadaan, setiap masalah yang kita hadapi, ada maksud Tuhan supaya hati kita lemah lembut dan rendah hati tentunya. Siapapun kita yang diberkati oleh Tuhan, miliki ini. Jangan terikat oleh harta dunia. Jangan terikat oleh kekuasaan. Jangan terikat oleh keinginan-keinginan dunia ini. Miliki hati yang lemah lembut. Seperti Yesus. Dia tidak terikat. Bahkan Yesus katakan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena dia tahu, hidup di dunia ini musafir. Dia tahu hidup di dunia ini bukan target Allah. Target Allah adalah dia akan memerintah di langit baru dan bumi yang baru. Yang kedua, secara praktikalnya bagaimana, saudara? Yang kedua, kita harus ikuti jejak Tuhan Yesus. Kita harus ikuti jejak-jejak Tuhan Yesus. Kalau saudara pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Jejak-jejak Tuhan Yesus yang dia lalui, melalui Via Dolorosa, melalui apa yang dia lakukan, kita harus ikuti, saudara. Kita harus pelajari dan ikuti itu. Ya, lalu yang ketiga, suatu usaha praktikalnya untuk mencapai target Allah dalam hidup kita, suatu gunakan waktu dengan seefektif mungkin. Suatu percayalah, waktu itu sangat berharga. Prinsip sekarang bagi saya, waktu itu adalah setiap langkah itu adalah proses bagaimana saya menuju keserupadan Kristus. Saya jatuh bangun, saudara. Beberapa bulan ini saya memiliki prinsip setiap langkah saya adalah menuju keserupadan Kristus. Tapi saya jatuh bangun. Nah, seringkali kita, sekali lagi, kalau kita tidak punya target, kita liar menggunakan waktu. Tapi kalau kita target untuk dunia ini, kita coba saudara perhatikan. Jungkir balik pun oke, asal dapat duit banyak, pekerjaan banyak. Jungkir balik pun mau. Rubah, saudara. Bagaimana kita menggunakan waktu, targetnya Allah. Jangan kita disimpangkan. Kita sudah berdosa loh kalau kita pakai target kepada dunia ini. Karena kita sudah meleset daripada rancangan Allah. Dan waktu yang kita pakai ini betul-betul digunakan
gunakan bagaimana kita mencapai sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Kita lebih suka waktu kita dipakai untuk hal yang sia-sia. Anak-anak muda lebih suka menggunakan waktu dengan bermain game. Ibu-ibu rumah tangga lebih suka membuang waktu, menggunakan waktu nonton sinetron. Bapak-bapak lebih suka menggunakan waktu dengan hobi. Itu nggak apa-apa, saudaraku. Asal jangan menyita waktu dan menjadi berhala. Minggu lalu kita sudah belajar tentang berhala. Kita boleh menggunakan waktu itu, tapi bukan terus-terusan membuang waktu dan sia-sia, saudara. Kita harus ingat setiap langkah kehidupan kita itu anugerah. Bagaimana kita serupa dengan Kristus. Saya sering bertanya kepada diri saya sendiri. Seandainya kalau Tuhan ngomong sama saya begini, Hermawan, aku akan panggil engkau pulang 1 bulan ke depan. Saudara-saudara, saya sudah membayangkan bagaimana kelabakannya saya. Pasti. Karena saya menyadari masih jauh daripada targetnya Allah. Pasti dalam 1 bulan saya tidak akan pernah bisa mencapai apa yang Tuhan mau target itu. Karena kenapa? Karena untuk mencapai target Allah itu cukup perjuangan, memulai perjalanan panjang. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, saudara kasih di dalam Tuhan, ada COVID-19 ini. Pandemi ini mengajarkan saya, saudara, setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan. Sudah ada beberapa teman saya, dan saya cukup kaget, tahu-tahu dada, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Dan tidak bisa ketemu lagi dengan keluarganya. Oleh sebab itu kalau hari ini kita masih bisa bernafas, masih diberikan waktu oleh Tuhan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Janji harus ditepati. Kalau janji jam 9 lah. Jangan buang waktu datang jam 11. Kalau saudara mau rapat-rapatlah dengan seefisien mungkin. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, lakukan sesuatu dengan efektif mungkin. Jangan buang waktu. Sekali-kali boleh di kafe, ngopi boleh. Tetapi kalau setiap hari dan buang waktu dengan ngobrol yang ngalor ngidul, dengan tidak juntungannya, tidak ada nilainya, selalu buat apa? Saya sekarang menghindari itu, saudaraku. Saya menghindari kalau teman-teman saya, yuk kita kongkol-kongkol, tapi kalau sia-sia saya nggak mau. Saya bilang sama istri saya, kalau sia-sia saya nggak mau, tapi kalau saya bisa sharing, kalau saya bisa memberikan kebenaran kepada teman-teman saya, oke, saya mau. 3 jam pun saya lakukan. Tapi kalau udah bicara kongkol-kongkol, lalu omongan-omongan yang tidak jelas, lalu omongan-omongan jorok, lalu bisa dari omongan itu guyon-guyon yang tidak terkontrol. Soalnya kita sudah buang waktu, dan waktu itu tidak pernah bisa dikembalikan kembali. Saya dulu senang seperti itu, tapi hari ini saya tidak, saudara. Hari ini saya tidak. Saya benar-benar berkata, Tuhan, aku mau setiap detik, setiap langkah hidupku itu berguna untuk supaya saya sempurna seperti Bapa, mencapai targetnya Allah. Dan saya selaraskan terus target saya dengan Bapa. GSKI Kana ini memiliki satu target. Target kita bukan masalah tentang kuantitas, tetapi target kita adalah kualitas daripada jemaat. Dan saya percaya kalau kualitas kita bisa pelihara, Tuhan pun akan bisa persiapkan kuantitas. Bukan tidak. Bukan kita pun tidak mau punya jemaat yang cukup banyak. Tapi itu bukan tujuan kita yang utama. Tujuan yang utama adalah bagaimana membawa jemaat ada dalam kesucian, hidup di dalam kesucian, mencapai kekekalan, masuk dalam langit baru dan bumi yang baru, lalu memiliki tanggung jawab. Lalu seluruh jemaat GSKI Kana ini menjadi korpus delikti, itu target kami. Dan saya akan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya akan belajar. Sudah terbiasa berpuluh-puluh tahun buang waktu. Tetapi sekarang harus belajar bagaimana mengefektifkan waktu supaya target Allah tercapai. Yang keempat, ini yang penting.
Saya lihat dengan pengalaman saya bagaimana sih seseorang tidak bisa mencapai target Allah karena tidak memiliki pasangan yang seimbang. Bagi mereka yang sudah menikah, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tetapi tetap anggaplah pasangan saudara yang tidak bisa membawa pada target Allah itu merupakan pembelajaran, dan saudara tetap bertumbuh melalui pasangan saudara. Tetapi yang belum memiliki pasangan, anak-anak muda yang belum memiliki pasangan, hati-hati, jangan memilih pasangan yang tidak seimbang. Apalagi yang tidak memiliki visi segambar serupa dengan Kristus. Saya bicara ini bukan masalah pasangan yang hanya masuk Kristen, bukan. Banyak orang Kristen pun yang tidak mengerti visi ini, visi Allah, targetnya Allah. Tapi saya bicara kepada kita semua, mari miliki pasangan yang akan membawa kita serupa dengan Allah. Saudara, hidup di dunia ini sementara, jangan kita buang waktu. Beberapa hari lalu ada seorang anak muda, dia punya pacar, lalu pacar itu sangat kurang ajar. Lalu dia setelah putus ingin nyambung lagi. Dan dia bertanya, "Pak, bagaimana ini?" Saya katakan, "Mau ngapain lah kamu nyambung lagi? Saya sudah tanggung, Pak, udah pacaran 2 tahun. Saya bilang, kamu menanggung karena pacaran udah 2 tahun, nanti kamu akan tanggung seumur hidupmu setelah menikah." Saya tidak tahu kelanjutannya. Saya hanya berkata seperti itu karena saya juga tidak dekat dengan anak muda ini. So, saya bersyukur kalau saya diberikan pasangan oleh Tuhan yang membawa saya untuk mencapai visi Allah. Tetapi berapa banyak orang yang akhirnya menyesal setelah menikah, dan itu tidak bisa diapa-apain. Saudara tidak boleh cerai, harus terima, dan saudara harus lebih berusaha bagaimana memiliki visi, memiliki target Allah itu. Tapi mumpung sebelum saudara menikah, anak-anak muda atau yang belum memiliki pasangan, ayo camkan ini baik-baik. Camkan ini baik-baik. Banyak orang menjadi kandas, dan iblis bisa pakai. Iblis bisa pakai calon pasangan untuk menyimpangkan kita dari target Allah. Sekali lagi, iblis bisa pakai menyimpangkan kita, bisa pakai pasangan, calon pasangan untuk menyimpangkan kita dari target Allah. Iblis bisa pakai. Karena iblis paling tidak suka kalau manusia itu sudah ada di tracknya. Iblis paling tidak suka manusia sudah ada di tracknya untuk mencapai targetnya Allah. Dan dia akan simpangkan, hamartia, meleset, dan tidak tepat sasaran. Soalnya sudah dengan demikian harus berani mengambil keputusan. Jangan membuat keputusan hari ini salah. Penderitaan bahkan sampai selama-lamanya loh. Kita tidak mencapai target Allah. Kita bukan masuk langit baru, bumi baru, tapi malah kita masuk ke dalam neraka. Anak-anak muda, saya ingatkan tempat ini. Jangan asal cinta, jangan asal cantik, jangan asal ganteng. Karena ini penting, ini sangat penting. Hari ini saya bicara tentang target ini benar-benar penting, karena saya pun menetapkan target hidup saya hari ini, agar hidup saya tidak sia-sia dan tidak membuang waktu. Saya percaya firman ini memberkati kita semua. Mulai hari ini mari kita memiliki target ini. Praktikalnya adalah belajar dari Tuhan Yesus. Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan ikuti jejak Yesus. Ikuti terus jejak Yesus. Lihat Yesus, perjalanan kehidupan Yesus sampai di kayu salib. Bukan berarti kita harus disalib, tetapi penderitaan yang dialami oleh Yesus itu juga penderitaan kita. Lalu gunakan waktu kita dengan seefektif mungkin. Gunakan, karena jam itu tidak pernah mundur, selalu maju dan tidak akan pernah bisa kembali. Lalu jangan memiliki pasangan yang tidak seimbang. Dan sekarang anak-anak muda, jangan pernah berkata, "Aduh, aku sudah mulai muda, ada umur, bagaimana kalau nggak dapat pasangan?" Saya katakan, lebih baik tidak punya pasangan daripada punya pasangan tapi tidak membawa kepada keserupaan Kristus. Saudara akan menyesal seumur hidup.
Dan saudara tidak akan masuk di dalam kekekalan. Percayalah ini. Percayalah ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya kita semua akan masuk ke dalam target ini. Ayo miliki target itu sekarang. Saya hanya berdoa pada saudara semua, miliki target itu, agar hidup kita benar-benar masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru. Kita angkat satu pujian. Bila selama ini. Kalau boleh mari kita bangkit berdiri. Bapa, makasih firman. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, mari kita angkat pujian bersama-sama. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Mari sekali lagi yang di rumah, dimanapun saudara berada, angkat pujian ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, biar ini menjadi doa kita, pertobatan kita. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Angkat tangan kita. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang aku perlu Bapa, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rindu, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Musik akan pujian dengan lembut. Bagi setiap kita yang mendengar saat ini,
Mari saudara kejar, miliki target, selaraskan target kita dengan Allah. Dengan kita menggenapi target khusus yang daripada Allah dalam hidup kita. Kau saudara sebagai pengusaha, jadilah pengusaha yang maksimal, yang sungguh berkenan di hadapan Allah, yang sungguh berkenan di hadapan Bapa. Kau saudara sebagai karyawan, lakukan maksimal. Lakukan itu bagi kemuliaan Tuhan. Saudara mencari uang, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hati kita dipindahkan ke kerajaan surga. Biarlah hati kita sungguh-sungguh sekarang ini sudah ada di surga. Jangan taruh hati kita di dunia ini. Musuh yang paling utama dalam hidup kita adalah kenyamanan dalam dunia ini. Mari belajar pada Tuhan Yesus. Ikuti jejak-jejak Tuhan. Gunakan waktu dengan seefektif mungkin, karena waktu ini adalah kesempatan bagi kita untuk mencapai target Allah. Ingat, cari pasangan yang bisa membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Saling memperlengkapi, yang seimbang, yang betul-betul dari Tuhan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kecantikan, bukan karena kegantengan, bukan karena kekayaan. Tidak, semuanya cari karena yang Tuhan berikan. Seandainya Tuhan tidak berikan pun gak ada masalah. Gak ada masalah, karena kekasih kita adalah Tuhan sendiri. Mari di rumah saudara semua, di tempat dimanapun saudara, angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Katakan doa kita kepada Tuhan. Katakan, selama ini Tuhan, aku minta ampun. Aku gak ngerti Tuhan, aku belum gak punya target. Tapi hari ini aku mau milih target. Dan target itu mau selaras dengan Tuhan, bukan target kepada dunia ini. Kalau saudara belum punya rumah, jangan pernah takut rumah kita nanti akan ada di surga. Tapi saudara memiliki target untuk punya rumah tempat ini pun tidak salah. Tetapi jangan menjadi fokus yang terutama. Bekerja dengan baik, bekerja dengan bertanggung jawab. Tuhan sanggup juga memberikan itu, tapi itu bukan target kita. Target kita sesungguhnya bagaimana kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Angkat tangan kita. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari sekali lagi. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, Bapa, ku mohon padamu, mohon Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapa, dimanapun kami berada, kami mau melakukan, kami mau mencapai target-Mu Tuhan.
Kami mau menggenapi rencana-Mu atas hidup kami. Kalau ada di antara kami, baik hamba-Mu juga, yang berusaha untuk disimpangkan, dan kami mau lurus kembali Tuhan. Kalau kami sudah meleset, sudah menyimpang, kami mau bertobat, kami mau meluruskan kembali langkah hidup kami. Dan kami mau menggunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan raya pada pagi hari ini. Kami bersyukur Roh hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mengangkat tangan kami mau menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala anugerah, berkat, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan pimpinan Roh Kudus melingkupi kita semua. Dan kami pun mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.